Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joni Setiawan dengan NIM D1B019064 akan sedikit berbagi informasi tentang ekonomi sumber daya manusia. Baik, langsung saja. Yang pertama ada pengertian ekonomi sumber daya manusia. Ekonomi sumber daya manusia adalah ilmu ekonomi yang diterapkan untuk menganalisis pembentukan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Lalu, ada juga yang namanya peranan sumber daya ekonomi manusia. Yang pertama itu menentukan kemajuan suatu perusahaan. Yang kedua, sumber daya manusia yang berkualitas akan menunjang suatu kinerja perusahaan agar dapat bersaing di pasaran. Yang ketiga adalah memberi sumber daya manusia yang profesional dan mempunyai skill teknologi serta kemampuan manajemen waktu yang baik. Lalu, ada juga pasar kerja. Pasar kerja merupakan sarana tempat bertemunya penjual dan pembeli, namun untuk tenaga kerja. Nah, di Indonesia itu sendiri, penyelenggaraan pasar tenaga kerja ditangani oleh Departemen Tenaga Kerja. Perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dapat menyampaikan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan beserta persyaratannya kepada Departemen Tenaga Kerja. Nah, ada juga di sini jenis-jenis pasar kerja. Yang pertama adalah pasar bersaing sempurna, di mana banyak perusahaan melawan banyak buruh. Di sini artinya adalah banyak perusahaan yang mencari banyak pekerja. Nah, pasar persaingan sempurna ini dijadikan oleh dua hal, yaitu keseimbangan kekuatan antara sisi permintaan dengan sisi penawaran. Yang kedua, dicirikan oleh kesempurnaan informasi. Dapat dilihat, ini adalah grafik upah di pasar bersaing sempurna. Perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran terjadi pada titik E sebagai suatu titik pertemuan antara penawaran dan permintaan, di mana baik buruh dan pengusaha sepakat untuk menawarkan dan memperkerjakan sebanyak L tenaga kerja dengan tingkat upah W. Ini artinya gaji yang diterima dengan kontribusi yang diberikan seimbang atau balance. Yang kedua adalah pasar monopsoni atau satu perusahaan melawan banyak buruh atau pekerja. Pasar monopsoni digambarkan sebagai sebuah pasar yang hanya memiliki satu pembeli dan banyak penjual. Dalam pasar tenaga kerja, hal ini bermakna hanya satu, yaitu perusahaan yang membutuhkan jasa pekerja, akan tetapi ada banyak sekali tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan di satu perusahaan. Dapat dilihat grafik upah di pasar tenaga kerja monopsoni. Terlihat di sini bahwa pada kondisi L, tingkat produktivitas buruh adalah MPL yang lebih tinggi daripada W, atau keseimbangan upah berada di bawah marginal produktivitasnya. Hal ini berarti dalam keseimbangan pasar tenaga kerja yang monopsonistik, buruh dibayar lebih rendah dibandingkan produktivitasnya. Selisih antara produktivitas buruh dengan upah yang diterima sering disebut sebagai eksploitasi. Pasar monopoli yaitu banyak perusahaan melawan satu buruh. Pasar monopoli secara sederhana digambarkan terdapat banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja tetapi hanya ada satu pencari pekerja. Seperti bisa kita lihat di samping grafik upah tenaga kerja pasar monopoli. Ada tingkat upah di perusahaan-perusahaan hanya bersedia memperkerjakan tenaga kerja sebanyak L1, sedangkan penawaran tenaga kerja pada tingkat upah W1 adalah sebesar L2. Maka terdapat pengangguran antara pasar sebanyak L1 dan L2. Ini artinya dalam situasi ini upah pekerja adalah upah maksimum dan kenaikan upah mendorong peningkatan pengangguran. Pasar kerja di mana serikat pekerja memiliki kekuatan monopoli. Muncul pertanyaan, bagaimana keadaan pasar kerja di Indonesia? Secara umum, pasar kerja di Indonesia ditandai oleh lapangan kerja yang dualistik, yaitu lapangan kerja formal dan informal, tingkat pengangguran yang tinggi, dan kualitas tenaga kerja yang rendah. Dapat dilihat pada grafik di bawah ini.
Tingkat partisipasi kerja tahun 1996 setahun sebelum krisis ekonomi mencapai 94,9%, sedangkan tingkat pengangguran mencapai 5,1%. Saat krisis ekonomi berlangsung, tingkat partisipasi kerja terus mengalami penurunan hingga mencapai 88,8%. Sebaliknya, tingkat pengangguran terbuka meningkat mencapai 11,2% pada tahun 2005. Sekian video yang dapat saya sampaikan.